Halo semuanya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Untuk yang pertama, kalian bisa melihat dulu. Di sini ada skema surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika kalian ingin menulis surat lamaran pekerjaan, kalian bisa menggunakan dua skema. Skema yang pertama yaitu rata kiri, yang semuanya itu mepet ke baris kiri, mepet ke tepi kiri. Kemudian yang skema kedua itu ada skema menjorok. Nah, untuk kedua skema ini kalian bisa lihat ada angka 1 hingga angka 7. Saya jelaskan dulu untuk yang rata kiri. Untuk yang rata kiri di angka 1 itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kalian harus menuliskannya itu di pojok kanan atas. Kemudian di angka 2 itu ada perihal dan juga lampiran. Kalian menuliskannya itu mepet ke kiri gitu ya, karena rata kiri. Kemudian di angka 3 itu ada alamat surat atau alamat tujuan, itu juga mepet ke kiri. Kemudian di angka 4 itu ada salam pembuka, sama ya, mepet ke kiri semua. Kemudian di angka 5 itu kan ada isi surat. Nah, isi surat ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin itu ada 4 bagian. Yang pertama ada paragraf pembuka, kemudian yang kedua ada isinya, kemudian yang ketiga ada daftar lampiran, dan yang keempat ada paragraf penutup. Nah, untuk yang paragraf penutup ini kalau kalian lihat di skema rata kiri itu berada di angka 6. Jadi di angka 5 itu nanti ada paragraf pembuka, isi, dan juga daftar lampiran. Kemudian baru di angka 6 ada paragraf penutup. Kemudian untuk yang angka 7 yang rata kiri ini ada salam penutup, nama terang, dan juga tanda tangan. Nah, itu di skema rata kiri. Jadi di skema rata kiri ini di angka 2 hingga angka 6 itu semuanya mepet ke kiri. Untuk yang angka 1 itu berada di pojok kanan atas dan angka 7 di pojok kanan bawah. Kemudian untuk yang skema surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu menjorok, yang membedakan itu hanya di angka 4 dan angka 6. Jadi untuk yang angka 1, tempat dan tanggal pembuatan surat itu seperti yang di rata kiri, berada di pojok kanan atas. Kemudian angka 2 ada perihal dan juga lampiran. Angka 3 ada alamat surat atau alamat tujuan, itu sama ya dengan yang rata kiri. Kalian menuliskannya harus mepet ke kiri semua. Baru yang membedakan itu ada di angka 4, yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini kalian menuliskannya diberikan jarak, atau sama halnya ketika kalian ingin menuliskan sebuah paragraf. Itu kalau ditulis manual. Nah, kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan ini dengan cara diketik, berarti kalian harus berikan tabs gitu ya. Kemudian di angka 5 itu ada paragraf pembuka, ada isi, dan juga daftar lampiran. Sama seperti yang di rata kiri, kalian menuliskannya mepet ke kiri. Kemudian di angka 6 itu sama ya dengan yang angka 4. Bisa kalian lihat di gambar. Itu ketika kalian menuliskannya harus diberikan jarak. Atau sama dengan ketika kalian ingin membuat paragraf baru. Tuh, jadi diberikan jarak atau ketika diketik diberikan tabs. Kemudian di angka 7 itu ada salam penutup, kemudian nama terang dan juga tanda tangan. Itu kalian menuliskannya sama dengan yang rata kiri, yaitu berada di pojok kanan bawah. Tuh. Itu dia skema surat lamaran pekerjaan yang bisa kalian gunakan. Kemudian untuk penulisan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang pertama itu ada tempat tanggal pembuatan surat.
kalian bisa baca dan bisa lihat di contohnya ya. Untuk tempat dan tanggal pembuatan surat ini, kalian harus membuatnya di pojok kanan atas seperti yang tadi saya jelaskan di skema ya. Dan tempat tanggal pembuatan surat ini isinya itu mengenai tempat kalian membuat surat dan juga tanggal kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi misalnya ketika kalian membuat suratnya itu di Semarang, berarti kalian harus menuliskan tempatnya di Semarang. Jadi jangan diganti menjadi di Medan misal, jangan. Kemudian tanggal pembuatan suratnya disesuaikan ketika kalian menulis surat lamaran, kayak gitu. Untuk tempat tanggal pembuatan surat ini ketika menuliskannya tidak perlu diberikan tanda titik di akhir. Karena apa? Karena bukan sebuah kalimat. Jadi jangan diberikan titik gitu. Kemudian untuk penulisannya setelah kata tempat, misal kalian menuliskannya di Semarang. Nah, setelah kata Semarang itu kalian harus memberikan tanda koma. Jadi Semarang, koma, baru penulisan tanggal. Nah, untuk penulisan tanggal ini, untuk bulannya itu harus ditulis dengan huruf. Misal kalian menuliskannya 2 Agustus, berarti 2 Agustus 2018. Penulisannya dengan huruf. Jadi jangan dibuat atau ditulis dengan angka. Seperti 2-08-2018, itu jangan. Jadi kalian harus menuliskannya Semarang, 2 Agustus 2018. Nah, untuk penulisannya itu sendiri, kalian sesuaikan dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Berarti untuk penulisan tempat, otomatis di huruf awalnya itu adalah kapital. Misalnya ini Semarang, contohnya di Semarang, berarti S-nya harus kapital. Kemudian untuk penulisan bulan itu kan juga di awal huruf awal bulan itu harus kapital juga. Misal Agustus, berarti A-nya kapital. Dan kalian juga harus menyesuaikan dengan EBI juga untuk penulisan bulan. Misalnya untuk bulan November, itu kan banyak ya atau sering kalian temui penulisan November itu tidak menggunakan V tetapi menggunakan P. Tidak November tapi November. Atau misal bulan Februari. Nah, banyak kalian temui juga penulisannya bukan pakai F tetapi pakai P, jadi Februari. Nah, itu salah. Jadi kalian harus perhatikan juga untuk penulisan bulannya. Kalian harus menyesuaikan dengan EBI. Itu. Kita lanjut. Yang kedua, ada perihal dan lampiran. Untuk penulisan perihal dan lampiran ini, kalian tidak boleh menuliskan dengan cara disingkat. Misalnya, untuk kata perihal, kalian tulis hal titik. Atau ketika kalian ingin menuliskan lampiran, lam titik, LAMP titik. Nah, itu tidak boleh atau jangan kalian gunakan karena tidak sesuai dengan kaidah. Berarti kalian harus menuliskannya secara lengkap, perihal dan juga lampiran. Untuk penulisannya itu sendiri menggunakan huruf kapital di awal kata. Jadi perihal, P-nya kapital, kemudian lampiran, L-nya juga kapital. Nah, untuk penulisan lampiran, kalian jangan menggunakan angka. Misalnya, kalian melampirkan berkas 6 lembar, berarti kalian menuliskannya dengan huruf 6 dengan huruf, tidak dengan angka 6. Itu jangan, tidak sesuai dengan kaidah. Kecuali ketika kalian melampirkan berkasnya itu ratusan lembar. Nah, barulah kalian menggunakan angka. Tetapi ketika berkas yang kalian lampirkan itu masih di angka satuan, belasan, atau puluhan, misal lampiran
hurufnya hanya 5 atau 13 atau 25 atau 95, itu kalian menuliskannya dengan huruf 16, 95. Nah, itu dengan huruf. Tetapi ketika berkasnya itu ratusan, baru kalian menulisnya dengan angka, bukan dengan huruf gitu. Kemudian untuk penulisannya pun juga sama dengan yang perihal dan lampiran tadi. Setiap huruf di awal kata itu menggunakan kapital. Contohnya ya, ini untuk perihal lamaran pekerjaan. Berarti L-nya kapital, kemudian pekerjaan P-nya kapital. Begitupun dengan yang lampiran. 6 E-nya kapital, lembar L-nya kapital. Kemudian yang terakhir untuk penulisan perihal ini, tujuannya itu adalah alasan mengapa kalian menulis surat. Misal ketika kalian ingin mengajukan lamaran pekerjaan, berarti perihalnya ditulis saja lamaran pekerjaan atau bisa diubah lamaran kerja, itu boleh. Tuh ya. Untuk penempatannya tadi sudah saya jelaskan di skema ya. Ada dipepetkan sebelah kiri gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada alamat surat. Untuk alamat surat ini kaidah penulisannya itu ada lumayan banyak. Saya jelaskan satu persatu dulu. Untuk kaidah penulisan alamat surat yang pertama, kalian harus memilih salah satu kata kepada atau yang terhormat. Pasti kalian sering menemui atau sering membaca atau sering melihat ketika ada surat gitu ya, entah itu ditujukan kepada kalian atau bapak ibu kalian, atau bahkan ketika kalian membaca secara tidak sengaja di internet, itu pasti kalian sering lihat kata kepada digabungkan dengan yang terhormat. Jadi nanti di alamat suratnya ada kepada yang terhormat HRD PT Pertamina. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah. Kenapa? Karena ketika menggabungkan dua kata tersebut, itu akan terjadi ketidakefektifan. Karena keduanya memiliki makna yang sama gitu. Jadi kalian harus pilih salah satu. Antara kata kepada atau kata yang terhormat. Pilih salah satu saja. Kemudian, untuk penulisan yang terhormat, ketika kalian memilih kata yang terhormat, itu disingkat. Jadi YTH titik. Kemudian untuk huruf Y-nya harus ditulis dengan kapital. Jadi Y kapital, kemudian TH titik. TH-nya kecil. Baru kemudian dilanjutkan dengan siapa yang ingin kalian tuju. Nah, pasti kalian juga sering melihat juga atau sering membaca bahwa banyak penulisan alamat, misalnya seperti yang terhormat Bapak Dr. Randes Hadi Mulyono, misalnya. Nah, itu kan ada penggabungan kata sapaan. Kata sapaan itu ada bapak, ada ibu, ada saudara, kemudian ada saudara yang terhormat, dan yang lainnya. Itu namanya sapaan, kata sapaan. Digabungkan dengan gelar akademik. Gelar akademik itu seperti DRS atau Dr. Andes, Dr. Randa, kemudian ada SPD, Sarjana Pendidikan, kemudian ada Magister, dan yang lainnya. Jadi, sebenarnya penulisan atau penggabungan kata sapaan dan juga gelar akademik itu sebenarnya tidak tepat. Seperti halnya tadi kata kepada dan juga yang terhormat. Kalian harus memilih salah satu saja. Jadi kalian pilih antara kata sapaan atau gelar akademik. Misalnya ya, tadi contohnya yang terhormat Bapak Hadi Mulyono.
Berarti gelar akademiknya dihilangkan. Kalian pakai kata Bapak saja atau kata sapaan Bapak. Atau misalnya ketika kalian ingin menggunakan gelar akademik, berarti penulisannya yang terhormat Dr. Andes Hadi Mulyono. Kata Bapak kalian hilangkan, gitu. Kemudian ketentuan selanjutnya, selain pemilihan kata kepada yang terhormat, kemudian kata sapaan dan juga gelar akademik, untuk penulisan alamat surat ini di setiap huruf awal kata harus dituliskan dengan kapital. Itu ya. Nah, kecuali untuk yang misal HRD ini ya, itu bisa kalian tulis kapital semua, PT juga kapital semua, karena itu sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau PUEB gitu ya. Kalian bisa download aplikasinya, banyak. KBBI itu ada. Kemudian untuk penulisan alamat surat ini, ketentuan yang kedua itu alamat surat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi yang paling tepat atau yang paling dianjurkan itu penulisan alamat surat tidak melebihi 3 baris. Maksimal itu 3 baris saja. Dan di setiap baris atau setiap akhir baris tidak diberikan tanda titik. Kenapa? Karena seperti yang sudah tadi saya sampaikan di bagian lampiran dan juga berkas atau di tempat tanggal pembuatan surat, karena di sini bukan merupakan kalimat. Jadi di akhir barisnya tidak perlu diberikan tanda titik. Gitu. Selain itu, ketentuan selanjutnya kata jalan. Nah, penulisan kata jalan ini pasti kalian juga sering lihat atau sering membaca banyak yang disingkat. Sebenarnya untuk kaidah penulisan yang tepat, kata jalan itu tidak boleh disingkat. Jadi kalian harus menuliskannya secara lengkap. Jalan. Jangan ditulis JLN titik. Itu jangan gitu. Kemudian ketentuan selanjutnya ada penulisan nomor. Nah, kemarin ketika saya memberikan contoh pun itu kan ada nomornya, ada kata nomor. Nah, sebenarnya kata nomor ini tidak perlu kalian cantumkan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi seperti mubazir atau tidak efektif gitu. Angka saja itu sudah menunjukkan bahwa itu nomor. Jadi tidak perlu dicantumkan lagi kata nomor, langsung ditulis angkanya saja. Ini ya seperti yang dicontoh. Ada Jalan Cemara Raya 27. Jadi kata nomor itu langsung dihilangkan. Tulis saja angkanya 27. Begitu. Nah, kemudian untuk ketentuan selanjutnya itu kan biasanya untuk penulisan alamat surat ada yang mencantumkan kode pos, ada yang tidak dicantumkan kode posnya. Nah, ketika kalian ingin mencantumkan kode pos, itu kalian bisa menuliskan kode pos itu setelah penulisan nama kota. Misal, ini kan kalau dicontoh tidak ada kode posnya ya, hanya Semarang. Atau misal Kendal gitu. Nah, kalian tuliskan kode posnya itu setelah kata Semarang. Misalnya Semarang 51380 misal. Nah, itu cara penulisan kode pos. Jadi ditulis setelah nama kota. Itu ya, itu yang terakhir. Kemudian jika kalian ingin mencantumkan jabatan, misalnya ini kan jabatan ada HRD nih. Jabatannya HRD. Nah, kalian tidak perlu memberikan kata sapaan.
kata sapaan itu yang tadi ada bapak, ibu, saudara, nah itu tidak diperlukan. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk kata sapaan dan juga gelar akademik, kalian harus memilih salah satu. Nah, ini juga sama, ketika kalian ingin menuliskan jabatan, berarti kata sapaan tidak perlu digunakan. Itu ya. Itu untuk yang alamat surat. Kita lanjut. Yang keempat, itu ada salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka ini, umumnya atau lazimnya itu menggunakan kata dengan hormat. Selain dengan hormat, ada apa lagi? Jadi, selain dengan hormat, itu nanti kalian bisa menggunakan kata assalamualaikum, kemudian kalian juga bisa menggunakan kata salam sejahtera, atau misal saudara yang terhormat, atau bapak ibu yang terhormat, atau yang lainnya. Tetapi yang paling lazim atau yang paling sering atau paling umum digunakan itu adalah kata dengan hormat. Nah, untuk penulisannya salam pembuka itu sendiri diawali dengan huruf kapital di kata dengan, gitu ya. Jadi dengan D-nya kapital. Tetapi untuk kata hormat itu kalian tuliskan huruf kecil semua. Jadi hanya itu tidak perlu dikapitalkan. Nah, kalian pasti juga sering melihat atau sering membaca banyak yang menuliskan salam pembuka ini hanya itu ditulis dengan kapital. Nah, sebenarnya penulisan yang tepat itu tidak ditulis dengan kapital kayak gitu. Setelah kata dengan hormat, itu kalian harus memberikan tanda koma. Itu ya, jadi dengan hormat, koma kayak gitu. Itu untuk salam pembuka. Baru nanti dilanjutkan ke paragraf pembuka atau kalimat pembuka atau alinea pembuka. Kita lanjutkan. Itu ya. Oh ya, sebelum dilanjut, untuk salam pembuka ini, itu ya, ini ya ada contohnya dengan hormat. Hanya ini harusnya kecil ya, jadi penulisan hormat itu hanya harusnya kecil, tidak kapital. Nah, untuk kalimat pembuka ini ya gabung dengan salam pembuka tadi, seharusnya atau yang dianjurkan atau yang disarankan ketika kalian menuliskan surat, apapun surat itu, jadi kalimat pembuka atau paragraf pembukanya itu bisa langsung dijadikan satu dengan salam pembuka. Jadi misal ya ini ada di contoh, dengan hormat, koma, langsung dilanjutkan ke paragraf pembuka. Itu yang dianjurkan atau disarankan atau yang paling tepat. Tetapi karena di masyarakat kita itu lebih umum atau lebih seringnya menuliskan dengan cara mengganti baris. Contohnya ya, dengan hormat, koma, kemudian ganti baris baru dilanjutkan ke paragraf pembuka. Nah, itu yang sering kita gunakan. Dan itu tetap dapat digunakan atau masih boleh. Tetapi yang paling tepat atau paling dianjurkan itu di contoh yang awal tadi, yang A. Dengan hormat, koma, berdasarkan, bla bla bla, kayak gitu. Nah, itu yang dianjurkan. Itu ya. Kita lanjutkan ke isi surat. Nah, isi surat ini kan tadi ada paragraf pembuka atau kalimat pembuka gitu ya. Tadi. Nah, untuk kalimat pembuka ini biasanya itu digunakan untuk pengantar menyampaikan isi surat. Biasanya itu tentang sumber informasi kalian mendapatkan info lowongan pekerjaan atau kenapa toh kalian itu bisa melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi diawali dengan sumber informasi. Nah, untuk sumber informasi yang biasanya diperoleh oleh pelamar pekerjaan,
Itu nanti ada beberapa ya. Misalnya ketika kalian mendapatkan informasinya itu dari iklan. Nah, nanti untuk paragraf pembukanya atau kalimat pembukanya kalian bisa menggunakan kalimat setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian bla 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 tanggal bla 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 yang isinya menyatakan bahwa, nah itu, atau kalimat yang kedua, dalam harian bla 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 tanggal bla 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 saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT bla 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 membutuhkan dan selanjutnya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Atau misalnya ketika kalian mendapatkan informasi dari seseorang, berarti nanti kalimat yang bisa kalian gunakan misalnya ada menurut informasi dari Bapak, nah gitu. Atau pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, itu nanti kalian bisa baca ya. Kemudian permohonan instansi sekolah atau inisiatif sendiri. Jadi ketika kalian ingin melamar pekerjaan tetapi tempat tersebut itu tidak membuka lowongan pekerjaan atau kalian tidak menemukan adanya iklan lowongan pekerjaan, tetapi kalian ingin sekali mendaftar di instansi tersebut atau di perusahaan tersebut. Nah, itu nanti masuknya ke golongan atau ke sumber informasi inisiatif sendiri. Jadi tidak perlu kalian cantumkan sumber informasi, langsung saja kalian awali di paragraf pembuka dengan kalimat yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada. Nah, itu kalimat yang bisa kalian gunakan ketika tidak ada sumber informasi atau inisiatif kalian sendiri. Tuh, itu untuk paragraf pembuka. Untuk penulisan paragraf pembuka ini ya yang tadi ya, bisa kalian gabungkan dengan salam pembuka atau kalian ganti baris itu. Dan diingat lagi untuk penulisan surat lamaran pekerjaan bagian paragraf pembuka itu kan ada skemanya tadi. Jadi kalian harus perhatikan skemanya juga. Setelah paragraf pembuka itu kan nanti ada isi. Nah, isi suratnya itu berisi tentang identitas. Identitas itu biasanya atau isi biasanya itu berisi tentang identitas, yaitu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi bergantung kebutuhan kalian itu ingin menuliskan apa saja di isi surat gitu. Nah, kemudian untuk menuliskan identitas ini di awal kata atau huruf awal kata itu tidak menggunakan kapital. Jadi kalian tuliskan itu dengan huruf kecil. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu ya, kenapa ketika penulisan identitas ini tidak menggunakan kapital, kok menggunakan huruf kecil, padahal di contoh-contoh internet atau yang sering kalian baca itu penulisan identitas ini menggunakan huruf kapital di awal kata. Nah, kenapa? Apa sih alasannya? Karena penulisan identitas ini melanjutkan kalimat sebelumnya. Biasanya kalimat sebelum identitas itu kan ada berikut ini adalah data saya atau berikut ini adalah tanda titik 2 kayak gitu ya. Jadi ada tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini menunjukkan bahwa identitas masih dalam satu kesatuan kalimat tadi. Gitu. Kecuali ketika kalimat selanjutnya itu tidak menggunakan titik 2. Berarti diganti dengan tanda titik. Misalnya, berikut ini adalah data saya, titik. Nah, baru penulisan identitas kalian bisa menggunakan huruf kapital di awal kata. Tetapi ketika tadi masih menggunakan titik 2, itu kalian menuliskan identitasnya dengan huruf kecil. Kemudian lanjut, ini ya, nama, kemudian titik 2, Sumarjoko. Loh Bu, kenapa ini? Setelah tanda titik 2 S-nya itu kapital, padahal masih dalam satu kesatuan gitu ya.
Karena Sumarjoko itu adalah nama orang, berarti penulisannya itu huruf awalnya itu menggunakan kapital. Begitupun dengan Surabaya. Kemudian untuk yang alamatnya juga itu menggunakan huruf kapital di awal katanya gitu ya. Huruf awal setiap kata gitu. Kalian juga harus perhatikan kaidah penulisannya atau disesuaikan dengan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk penulisan S1 yang benar itu adalah S diberikan tanda hubung strip kemudian 1. Itu artinya kan sarjana gitu ya. Jadi banyak yang menuliskan S1 tidak diberikan tanda hubung. Nah, yang benar itu diberikan tanda hubung gitu. Kemudian setelah identitas itu biasanya ada ini ya, maksud dan tujuan. Nah, untuk maksud dan tujuan ini biasanya masih masuk ke isi surat gitu ya. Jadi ada di isi surat itu ada identitas dan juga maksud dan tujuan. Baru nanti ada daftar lampiran. Nah, untuk penulisan daftar lampiran ini itu menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran itu menggunakan tanda titik. Jadi biasanya untuk daftar lampiran itu kan tidak hanya 1 nih, misal ada 4, berarti nanti berikut ini adalah berkas yang saya lampirkan, tanda titik 2, 1, misal fotokopi KTP, kemudian diberikan tanda titik koma. Titik koma itu atasnya titik, bawahnya koma gitu ya. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah. Kemudian yang ketiga, transkrip nilai. Yang keempat, foto 3x4 misal. Nah, itu nanti di akhir itu diberikan tanda titik yang berarti untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, itu untuk yang daftar lampiran. Setelah daftar lampiran itu nanti ada ini ya, contohnya ya. Ini untuk contoh daftar lampiran tadi. Ada penutup surat. Penutup surat itu nanti masuknya ke paragraf penutup. Nah, untuk penutup surat ini bisa kalian lihat ya. Berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Contohnya, ini ada kalimat, demikian surat lamaran yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan bla bla bla, atau misal atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih atau saya ucapkan terima kasih itu. Nanti diberikan kalimat lagi, besar harapan saya bla 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 gitu. Itu untuk paragraf penutupnya. Kemudian setelah paragraf penutup yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Nah, untuk tanda tangan dan nama terang ini ya ada di contoh. Ada hormat saya. Nah, hormat saya ini masuknya ke salam penutup. Hormat saya, koma, penulisannya. Baru ada tanda tangan dan nama terang. Nah, itulah tadi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung tanya di WhatsApp group gitu ya. Kita bisa diskusi di grup WhatsApp gitu. Silahkan nanti bisa dicermati lagi, nanti akan saya berikan file PPT-nya dan juga ada file PDF tambahan gitu. Terima kasih.